Langit Nusantara bukan sekadar ruang kosong. Ia adalah medan tempur strategis yang dijaga ketat oleh para ksatria udara. Inilah kekuatan Angkatan Udara Republik Indonesia tahun 2025, penjaga langit dan simbol kedaulatan negara. TNI AU merupakan salah satu cabang utama Tentara Nasional Indonesia, bertugas menjaga wilayah udara nasional dari berbagai ancaman. Hingga 2025, kekuatan udara Indonesia terdiri dari lebih dari 200 pesawat berbagai jenis, termasuk jet tempur, angkut, patroli, hingga drone canggih. Dengan basis utama di Lanut Halim, Iswajudi, Hasanuddin, hingga Biak, TNI AU mampu menjangkau setiap jengkal langit Indonesia dari barat hingga timur. Mari kita mulai dari ujung tombak kekuatan udara, jet tempur. F-16 Fighting Falcon 33 unit, jet tempur legendaris ini telah dimodernisasi dengan program Falcon Star MLU. Dilengkapi radar AN, APG-68 dan rudal jarak menengah. F-16 tetap menjadi tulang punggung armada tempur TNI AU. Sukhoi Su-27 dan Su-30-16 unit, jet buatan Rusia ini unggul dalam manuver dogfight dan membawa rudal jarak jauh. Mereka menjadi simbol superioritas udara Indonesia di kawasan. T-50I Golden Eagle 16 unit, meski dirancang sebagai pesawat latih tempur, Golden Eagle mampu menjalankan misi serangan ringan dan pengamanan wilayah perbatasan. Hawk 209 Super Tucano, khusus untuk operasi serangan darat dan kontra insurgensi, jet ini sering dikerahkan di Papua dan wilayah rawan. Pesawat angkut dan pengintai, untuk menggerakkan personel dan logistik, TNI AU mengandalkan armada angkut yang tangguh, C-130 Hercules kurang lebih 20 unit. CN-235 dan CN-295 kurang lebih 20 unit. Buatan PT Dirgantara Indonesia, pesawat ini multifungsi, mulai dari patroli maritim hingga angkutan pasukan. A400M Atlas, on order, dengan kemampuan angkut super besar dan jarak jauh, A400M akan menjadi game changer bagi TNI AU. Boeing Surveillance dan CN-235 MPA digunakan untuk misi intelijen, pengawasan ZEE, hingga pelacakan kapal asing ilegal. UAV dan drone tempur, TNI AU tak mau tertinggal dalam era perang digital. Beberapa drone canggih sudah digunakan dan dikembangkan. CH-4 Rainbow, China, drone bersenjata untuk serangan presisi dari jarak jauh. Elang Hitam, buatan Indonesia, masih dalam tahap uji coba. Elang Hitam dirancang sebagai drone MEL pertama buatan dalam negeri. Angka, Turki, rencana akuisisi, drone kelas berat dengan kemampuan serang dan pengintaian jarak jauh. Helikopter dan pesawat latih menjadi komponen penting, khususnya dalam transportasi dan generasi pilot. NAS 332 Super Puma dan EC-725 Caracal, digunakan untuk misi SAR, VVIP, hingga mobilitas pasukan cepat. KT-1B Wongbi dan Grop G120TP, pesawat latih dasar yang melatih para calon penerbang TNI AU, dari dasar hingga siap menerbangkan jet tempur. Menjaga langit bukan hanya soal jet tempur. Radar dan sistem deteksi dini menjadi mata pertama pertahanan kita. Radar GM403 Thales mendeteksi pesawat dari jarak ratusan kilometer, terutama di wilayah Natuna dan Papua. Program Rafale dan KF-21, Indonesia telah resmi memesan 42 unit Rafale dari Perancis, dan terlibat dalam proyek jet tempur generasi 4.5 KF-21 bersama Korea Selatan. Kombinasi ini akan menjadi kekuatan dominan ASEAN dalam 10 tahun ke depan. Dengan komitmen modernisasi, kemandirian industri, dan alutsista canggih, TNI AU siap menghadapi segala tantangan udara. Langit Indonesia bukan milik sembarang pihak. Ia dijaga, dihormati, dan dibela oleh mereka yang terbang tinggi demi merah putih. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk terus ikuti update teknologi militer Indonesia terbaru. Everything I do so instinct.